Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat. Berjumpa lagi dengan Pak Guru Husni Cahya Gumilar di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada video ini Pak Husni akan melanjutkan pembahasan kearifan lokal, khususnya di suku Madura dan suku Sunda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Simak videonya baik-baik dan catat poin-poin pentingnya agar kalian dapat menganalisis nilai-nilai Islam dan budaya untuk memupuk rasa kebanggaan akan budaya lokal dan nilai-nilai agama, dan memiliki sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai pembahasan materi yang menarik ini, silakan subrek dulu ya guys ya. Hatur nuhun. Baik, kita mulai dari pembahasan kearifan lokal di Madura. Yang pertama, sholawatan. Di Madura, budaya sholawatan dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Jika pada umumnya dilaksanakan di masjid, kegiatan sholawatan masyarakat Madura ini diselenggarakan di rumah-rumah secara bergantian. Misalnya, hari ini diselenggarakan di rumah Pak Rahmat, maka seminggu kemudian diadakan di rumah tetangganya. Begitu seterusnya sampai kembali ke tuan rumah yang awal mendapat giliran. Kedua, rokat taseh. Kearifan lokal ini dilakukan untuk mensyukuri karunia serta nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus agar diberikan keselamatan dalam bekerja dan kelancaran rezeki. Kegiatan tersebut biasanya dimulai dengan acara pembacaan istighasah dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu, masyarakat melepaskan sesaji ke laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun isi dari sesaji itu meliputi ketan-ketan yang berwarna-warni, tumpeng, ikan-ikan, dan sebagainya. Budaya tersebut disebut rokat taseh oleh penduduk setempat. Ketiga, rokat. Di Madura, rokat dilakukan dengan maksud jika dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara atau pandapa 5, maka harus diadakan acara rokat. Acara ini biasanya dilaksanakan dengan mengundang topeng yang diiringi dengan alunan musik gamelan Madura sembari dibacakan macapat atau mamaca. Keempat, muluden. Kegiatan ini dilakukan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk pengejawantahan rasa cinta umat Islam kepada Rasulnya. Perayaan Maulid dilakukan dengan membaca barzanji, dibai, atau al-burdah. Dalam hal ini, barzanji dan dibai adalah karya tulis seni sastra yang isinya bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mencakup silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi Rasul. Karya itu juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Rasulullah SAW, serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan bagi umat manusia. Adapun Al-Burdah adalah kumpulan syair-syair pujian kepada Rasulullah SAW yang disusun oleh Al-Bushiri. Selanjutnya kearifan lokal di Sunda. Pertama, upacara tingkeban. Upacara ini diselenggarakan pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan. Hal itu dilaksanakan agar bayi yang di dalam kandungan serta ibu yang melahirkan selamat. Tingkeban berasal dari kata tingkeb yang artinya tutup. Maksudnya, si ibu yang sedang mengandung 7 bulan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai 40 hari sesudah persalinan dan jangan bekerja terlalu berat. Karena bayi yang dikandung sudah besar. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Kedua, reneh mundingen. Upacara ini dilaksanakan apabila perempuan mengandung lebih dari 9 bulan atau bahkan ada yang sampai 12 bulan. Tetapi belum melahirkan juga. Perempuan yang hamil seperti itu disebut reneh mundingen, yakni seperti munding atau kerbau yang bunting. Upacara ini diselenggarakan agar perempuan yang hamil tua itu segera melahirkan, jangan sampai seperti kerbau, serta agar terhindar dari sesuatu yang membahayakan. Ketiga, tembuni. Tembuni atau plasenta dipandang sebagai saudara bayi sehingga tidak boleh dibuang sembarangan, yakni harus diadakan upacara, waktu menguburnya atau menghanyutkannya ke sungai. Bersamaan dengan bayi dilahirkan, tembuni yang keluar biasanya dirawat, dibersihkan, dan dimasukkan ke pendil dicampuri bumbu-bumbu garam, asam, dan gula merah, lalu ditutup memakai kain putih yang telah diberi udara melalui bambu kecil. Pendil diemban dengan kain panjang dan dipayungi, biasanya oleh seorang paraji untuk dikuburkan di halaman atau area di sekitar rumah. Ada juga yang dihanyutkan ke sungai secara adat.
Upacara penguburan Tembuni disertai pembacaan doa selamat dan menyampaikan hadiah atau tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ahli kubur. Di dekat kuburan Tembuni itu dinyalakan cempor atau pelita sampai tali pusat bayi lepas dari perutnya. Upacara pemeliharaan Tembuni dimaksudkan agar bayi itu selamat dan kelak menjadi orang yang bahagia. Keempat, gusaran. Budaya gusaran adalah meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus. Maksud upacara ini adalah agar gigi anak perempuan rata sehingga tampak bertambah cantik. Upacara gusaran dilaksanakan apabila anak perempuan sudah berusia 7 tahun. Jalannya upacara, anak perempuan setelah dirias, duduk di antara para undangan. Selanjutnya, dibacakan doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, para ji melaksanakan gusaran terhadap anak perempuan itu. Setelah selesai, si perempuan dibawa ke tangga rumah untuk disawer atau dinasihati melalui syair lagu. Usai disawer, acara dilanjutkan dengan makan-makan. Biasanya, dalam upacara gusaran juga dilaksanakan tindikan, yaitu melubangi daun telinga untuk memasang anting-anting agar kelihatan lebih cantik lagi. Kelima, sunatan atau hitanan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak bersih dari najis. Anak yang telah menjalani upacara sunatan dianggap telah melaksanakan salah satu syarat utama sebagai seorang muslim. Upacara sunatan anak perempuan diselenggarakan pada waktu masih kecil atau bayi, supaya tidak malu. Adapun bagi anak laki-laki, upacara sunatan lazimnya diselenggarakan jika sudah menginjak usia 6 tahun. Dalam upacara sunatan, selain para ji sunat, diundang juga para tetangga, handai tolan, serta kerabat. Keenam, cucurak. Kearifan lokal ini biasanya dilakukan oleh kaum ibu yang memasak makanan yang berbeda-beda. Setelah itu, makanan dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama. Namun demikian, cucurak tidak selalu dilakukan dengan cara seperti itu. Orang-orang yang makan bersama dengan niat menyambut datangnya bulan Ramadan juga sudah dapat dikatakan sebagai cucurak. Niat menyambut Ramadan juga harus selalu diingat dalam cucurak. Sebab jika hal itu dilupakan, biasanya mereka akan makan sebanyak-banyaknya dan lupa dengan niat awal. Cucurak dilakukan untuk menjalin silaturahmi dan saling memaafkan antar masyarakat. Selain itu, cucurak juga merupakan bentuk rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan Tuhan. Itulah beberapa contoh bentuk kearifan lokal yang bernuansa Islam di berbagai suku di Indonesia. Silakan kalian diskusikan materi video ini dengan anggota kelompok dan teman di kelas. Lalu, kerjakan tes dengan benar dan tepat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran SKI berikutnya tentang Wali Songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.